Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi hasil diskusi kami mengenai logam palladium. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Jihan Mufidah dengan NIM 005. Yang kedua, Happy Citra Yuniar dengan NIM 009. Yang ketiga ada Muna Ashifa dengan NIM 011. Dan yang terakhir ada Dinda Putri Nurjana dengan NIM 032. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, sifat fisik dan kimia. Palladium adalah salah satu dari 6 logam golongan platina. Ia dianggap sebagai logam mulia dan berharga, tidak memudar di udara pada suhu kamar, dan memiliki aktivitas katalitik yang kuat untuk reaksi hidrogenasi dan oksidasi. Namun di bawah atmosfer oksigen, bubuk palladium dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Metode dan analisis. Palladium jarang ditemukan dalam konsentrasi yang signifikan di lingkungan dan bahan biologis. Ketika dilakukan penelitian pada tingkat yang sangat rendah, perlu pengambilan sampel dalam jumlah besar. Larutan palladium 2 nitrat pada konsentrasi tinggi sering digunakan sebagai pengubah kimia dalam spektrometri serapan atom tungku grafit atau GFAAS. Untuk bahan biologi seperti darah dan urin, menggunakan AAS, ICP-MS, dan KCKT. Pada AAS, setelah pengasaman dengan asam nitrat, batas deteksi yang jauh lebih rendah, yaitu 0,003 mikrogram per liter urin dan 0,01 mikrogram per gram darah. Selanjutnya ada ICP-MS. Setelah pengasaman dengan asam nitrat, batas deteksi palladium sebesar 0,03 mikrogram per liter urin. Pada kromatografi cair kinerja tinggi, setelah fotolisis UV, batas deteksi urin sebesar 10 nanogram per liter. Untuk materi partikulat di udara sekitar menggunakan analisis fluoresensi sinar X. Batas deteksi 1 nanogram per meter kubik atau 0,5 nanogram per meter kubik. Selanjutnya yang ketiga, produksi dan penggunaan. Produksi. Republik Afrika Selatan, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat adalah 4 produsen utama palladium. Pada tahun 2003 mereka memproduksi masing-masing 64,8, 74, 11, dan 14,6 ton. Produksi dari negara lain sebanyak 7 ton sehingga totalnya menjadi 171 ton. Produksi palladium relatif terbatas dan harganya sangat mahal sehingga sebagian besar palladium dan logam golongan platinum lainnya didaur ulang baik oleh pengguna maupun produsen. Pada tahun 2003 diperkirakan 8 ton palladium tersedia di Amerika Serikat untuk didaur ulang dari autokatalis. Selanjutnya penggunaan. Palladium digunakan dalam kompleks amina palladium, yaitu digunakan dalam pemisahan industri palladium, pelapisan tanpa listrik, dan pelapisan palladium cerah. Amonium hexachloropalladet keempat penting dalam teknologi pemisahan. Yang kedua, palladium 2 asetat digunakan dalam kimia preparatif. Yang ketiga, palladium 2 klorida digunakan dalam pelapisan bagian-bagian jam dan arloji, mendeteksi kebocoran karbon monoksida dalam pipa gas yang terkubur, pembuatan tinta yang tidak dapat dihapus, persiapan katalis, dan penggunaan medis. Yang keempat, palladium 2 nitrat digunakan dalam katalis dalam bahan organik sintesis dan untuk pemisahan klorin dan yodium. Yang kelima, palladium 2 oksida digunakan katalis hidrogenasi dalam sintesis senyawa organik. Selanjutnya yang keempat ada tingkat lingkungan dan paparan, yaitu ada air, tanah, dan udara sekitar.
pada air, sampel air yang dikumpulkan dari sungai dan kolam di dalam dan sekitar fasilitas penambangan dan pemrosesan biji yang berlokasi di Sudbury, Ontario, Kanada, berada di bawah batas deteksi 15 Ng PD per L. Meskipun batas deteksinya berbeda-beda, konsentrasi palladium pada kisaran Ng per L di perairan alami memiliki batas deteksi yang berbeda-beda. Untuk sampel mata air, nilainya kurang lebih atau jauh lebih tinggi. Konsentrasi palladium dalam hujan yang dikumpulkan di Stuttgart, Jerman berada pada tingkat di bawah batas deteksi 5 Ng per L. Dalam air laut, konsentrasi palladium 22 Pg per L, yaitu dalam kedalaman kurang dari 10 meter, dan 60 Pg per L pada kedalaman 3000 meter. Selanjutnya ada tanah. Telah dilaporkan bahwa konsentrasi palladium dalam tanah di daerah dengan kepadatan lalu lintas tinggi di California berada di bawah batas deteksi. Dari AAS yang digunakan, ada 2 laporan mengenai peningkatan konsentrasi palladium di sepanjang jalan raya dekat Frankfurt, Jerman. Sampel yang diambil pada tahun 1990 dan 1991 memberikan nilai rata-rata 2 mg PD per kilogram. Sampel yang lebih baru memberikan nilai rata-rata 6 mg PD per kilogram. Diperkirakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggunaan katalitik konverter pada mobil. Konsentrasi palladium di area sekitar tambang logam golongan platina ditentukan sebesar 2,0 sampai 4,5 mg per kilogram. Selanjutnya pada udara, meskipun hanya ada sedikit data mengenai konsentrasi palladium di atmosfer, nilai-nilai ini cukup bervariasi. Sebelum diperkenalkannya konverter katalitik mobil, konsentrasi palladium di suatu daerah di California dilaporkan berada di bawah batas deteksi, yaitu 0,06 Pg PD per meter pangkat 3. Meskipun kepadatan lalu lintasnya tinggi, kadar logam golongan platina telah ditentukan dalam sampel es dan salju kuno dan terkini di Greenland. Konsentrasi logam-logam di salju pada pertengahan tahun 1990-an adalah 40 sampai 120 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di es pada 7.000 tahun lalu. Temuan ini diduga disebabkan oleh polusi udara yang disebabkan oleh katalis mobil. Selanjutnya lingkungan kerja. Pekerja yang terlibat dalam penambangan, pemrosesan, daur ulang, pemurnian, dan pembuatan katalis dianggap terpapar palladium dan atau senyawanya. Petugas gigi juga terpapar palladium selama pemrosesan paduan gigi yang mengandung palladium. Konsentrasi palladium rata-rata 3,5 sampai 5,5 mg per meter pangkat 3 dilaporkan di zona pernapasan teknisi gigi. Palladium terdiri dari sekitar sepertiga konsentrasi debu. Ekspresi urin dari platinum, palladium, dan emas telah dianalisis pada 27 teknisi gigi dan 17 pekerja konstruksi jalan, dengan 17 remaja sebagai kontrol. Rata-rata konsentrasi palladium urin pada teknisi gigi jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok kontrol. Pekerja konstruksi jalan menunjukkan tingkat 52,2 plus minus 35,3 Ng per L. Paduan gigi berbasis palladium yang mengandung tembaga atau tembaga dan timah melepaskan lebih banyak palladium dalam air liur buatan masing-masing sebesar 0,2 sampai 6 dan 6,22,5 mg PD per cm² per hari. Sampel udara yang dikumpulkan di dalam dan sekitar fasilitas penambangan dan pemrosesan biji di Sudbury, Ontario tidak menunjukkan kadar palladium yang dapat diukur, kecuali di area logam mulia yang nilainya mencapai 0,29 mg PD per meter pangkat 3 L. Meskipun hasil ini menunjukkan bahwa pengolahan paduan yang mengandung palladium menyebabkan paparan di tempat kerja, patut dicatat bahwa teknisi gigi memiliki jumlah bahan gigi yang mengandung logam yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok studi lainnya. Namun baru-baru ini tidak ada peningkatan yang berarti dalam palladium dan logam lain seperti titanium, merkuri, platinium, dan rhodium yang ditemukan pada petugas kesehatan gigi. Selanjutnya ada paparan
latrogenik. Sejumlah besar paduan gigi yang mengandung palladium telah digunakan. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa palladium dilepaskan dari bahan yang mengandung paduan palladium. Laju pelepasan suatu paduan dihitung pada 3 Ng PD per cm kuadrat per hari, mencapai konsentrasi sekitar 30 mg per liter setelah beberapa hari dalam media kultur sel. Namun tingkat pelepasan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan gallium atau nikel. Paduan gigi berbasis palladium yang mengandung tembaga atau tembaga dan timah melepaskan lebih banyak palladium dalam air liur buatan. Kandungan palladium dalam air liur lebih tinggi pada kelompok orang yang memiliki tambalan amalgam dan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok orang yang memiliki tambalan amalgam dan peralatan gigi logam dibandingkan kelompok kontrol yang terdiri dari orang-orang yang memiliki gigi utuh. Konsentrasi palladium sebesar 1,4 mg per gram ditemukan pada jaringan gingiva yang meradang dari pasien dengan reaksi alergi. Simulasi mekanis seperti mengunyah permen karet terus-menerus secara dramatis meningkatkan laju pelepasan palladium dari paduan gigi pada 2 pasien. Karena paduan gigi yang mengandung palladium menunjukkan perilaku pelepasan yang kompleks, hal ini sulit dilakukan kultus untuk memprediksi pelepasan palladium dari komposisi nominalnya. Namun, hasil studi klinis terbatas menunjukkan bahwa asupan rata-rata harian adalah 1,5 sampai 15 mg PD pada orang dewasa per hari, dengan asumsi nilai median 1 sampai 1,5 liter air liur yang tertelan. 5. Metabolisme. Yang pertama, penyerapan. Secara umum, penyerapan logam bergantung pada bentuk kimianya dan jalur pemberiannya. Kelarutannya dalam media air merupakan faktor penting. Data penyerapan pada hewan, palladium diserap lebih sedikit dari saluran pencernaan pada tikus dewasa yang dipuasakan, yaitu 0,5% dari dosis awal setelah 3 hari. Dibandingkan pada tikus menyusui yang tidak dipuasakan, kira-kira 5% pada 4 hari setelah pemberian dosis. Sedangkan data mengenai penyerapan palladium pada manusia belum tersedia. Selanjutnya, distribusi. Data terbatas mengenai distribusi palladium pada jaringan tikus, kelinci, dan anjing setelah dosis tunggal senyawa palladium oral, intravena atau intratrakeal. Setelah paparan intratrakeal, konsentrasi tertinggi ditemukan di ginjal, hati, kelenjar getah bening, limpa, dan paru-paru. Transfer plasenta dengan konsentrasi yang sangat rendah ditemukan pada janin tikus yang diberi dosis tunggal 103 pdcl2 intravena. Selanjutnya, ekskresi. Setelah tikus diberi pdcl2 dosis oral, sebagian besar lebih besar dari 95% dieliminasi melalui fases karena non-absorpsi. Pemberian intravena bagaimanapun menghasilkan kandungan yang sama atau lebih besar dalam urin dibandingkan dengan kotoran tikus. Menariknya, ekskresi urin jauh lebih rendah pada hewan yang mengandung tumor. Palladium juga ditemukan dalam urin manusia yang diambil dari sampel orang Jerman yang tidak terkena paparan di tempat kerja. Nilainya kurang dari 0,22 mikrogram per liter dengan minimum 6 nanogram per liter. Selanjutnya yang keenam, tingkat jaringan dan cairan biologis. Dalam penelitian sebelumnya, konsentrasi palladium dalam darah, rambut, feses, dan urin dilaporkan berada di bawah batas deteksi. Penelitian yang lebih baru di Jerman menunjukkan N kadar 0,03 sampai 0,2 mg per liter untuk sampel urin 24 jam dari 14 bukan perokok. Kemudian 0,02 sampai 0,08 mg per liter untuk 24 jam sampel urin. 0,03 sampai 0,08 mg per liter untuk darah lengkap.
0,03 sampai 0,22 mg per liter untuk 24 jam sampel urin, dan nilai yang sedikit lebih rendah yaitu 0,013 sampai 0,048 untuk urin pagi hari. Perbedaan kadar urin pagi hari di antara kelompok yang tinggal di daerah dengan kepadatan lalu lintas mobil yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan yang pasti. Kisaran keseluruhannya adalah 0,006 sampai 0,091 mg per liter dengan nilai rata-rata 0,033, 0,035 dan 0,032 mg per liter masing-masing di zona lalu lintas rendah, sedang dan tinggi. Efek dan dosis respons. Paparan berulang. Sebuah studi toksisitas 28 hari pada tetraamine palladium hidrogen karbonat pada tikus melalui GVG pada tingkat dosis 1,5, 15, dan 150 mg per kg berat badan. Efek yang teramati pada dosis yang lebih tinggi adalah penurunan berat badan, anemia, dan peningkatan ginjal absolut dan relatif, perubahan histopatologis pada hati dan ginjal serta limpa dan lambung. Paparan kronis. Tikus jantan yang diberi palladium 3 klorida, palladium 2 klorida dalam air minum sejak disatpe hingga kematian alami menunjukkan penekanan terhadap penambahan berat badan. Efek kronis dari debu palladium juga telah diselidiki. Pemberian oral harian 50 mg bubuk palladium per kg berat badan pada tikus selama 6 bulan mengakibatkan penekanan penambahan berat badan, pemendekan waktu pembekuan protrombin, penurunan kandungan urea dan lipoprotein, dan peningkatan albumin. Iritasi dan sensitasi. Seperti dari senyawa logam lainnya, palladium dan senyawanya berpotensi menyebabkan iritasi dan sensitasi. Dalam sebuah penelitian, tanda-tanda sensitasi pernapasan dilaporkan pada kucing setelah pemberian beberapa gram palladium secara intravena. Interaksi DNA dan mutagenesitas dengan tetraamine palladium hidrogen karbonat yang menginduksi respons klastogenik terhadap limfosit manusia secara in vitro. Palladium dapat berinteraksi dengan DNA yang diisolasi secara in vitro, dan interaksi tersebut dapat menginduksi perubahan konformasi dalam struktur DNA. Palladium dapat berinteraksi dengan gugus fungsional dalam DNA, seperti basa nitrogen, tetapi pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan reaksi kimia yang terlibat. Efek dosis respon pada manusia. Paparan populasi secara umum terpapar melalui penghirupan partikel yang dapat terhirup di sekitar konverter katalitik mobil yang menggunakan palladium. Paparan kulit dapat terjadi melalui kontak dengan perhiasan yang mengandung palladium. Tindik badan dianggap sebagai faktor risiko berkembangnya kepekaan terhadap palladium dan logam lainnya. Paparan latrogenik atau efek samping tindakan medis. Pada restorasi gigi yang mengandung palladium, melaporkan konsentrasi palladium yang ditemukan dalam air liur dan sampel biologis lainnya. Peningkatan konsentrasi terjadi pada air liur individu yang memasang dental crowns dan inlays. Meningkatnya jumlah palladium dalam tinja menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan di saluran pencernaan. Paparan kerja. Dermatosis dan penyakit mata terjadi di kalangan pekerja Rusia yang memproduksi logam golongan platina. Tes skin prick atau uji tusuk kulit pada 300 pekerja penyulingan platinum di Afrika Selatan, 1 atau 2 diantaranya positif terhadap larutan garam palladium halida. Tes skin prick pada
Seorang pekerja yang menderita rinokonjungtivitis dan asma positif untuk PDNH3, 4Cl2 atau tetraamina palladium dikloro. Teknisi gigi yang terpapar oleh partikel debu palladium namun sebagai bahaya kesehatan masih belum jelas. Tes skin prick pada 130 pekerja industri otomotif di Jerman, 4 diantaranya positif terhadap palladium 2 klorida. Karsinogenisitas dan efek lainnya tidak tersedia. Hubungan dosis respons, sensitisasi merupakan hal yang menjadi perhatian utama. Sulit untuk membangun hubungan dosis respons berdasarkan data yang tersedia. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapat data mengenai konsentrasi palladium di udara sekitar kita. Konsentrasi biasanya ditemukan pada besaran Pg per m kubik. Oleh karena itu, paparan palladium dianggap tidak menimbulkan masalah kesehatan serius pada masyarakat umum. Namun, kontak kulit atau mukosa dengan perhiasan yang mengandung palladium dan paduan gigi tampaknya merupakan jalur paparan yang penting. Beberapa subkelompok seperti individu yang memiliki tindik telinga atau bagian tubuh lainnya mungkin mempunyai resiko khusus untuk mengembangkan kepekaan terhadap palladium. Terbukti bahwa beberapa garam palladium menyebabkan iritasi primer yang parah pada kulit. Orang yang diketahui memiliki alergi palladium sebaiknya tidak menggunakan senyawa palladium. Pekerja yang diketahui memiliki alergi nikel harus diberi tahu bahwa bekerja dengan garam palladium dapat menyebabkan reaksi alergi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.